Selamat pagi, Sergio, Miss Wulan, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Anzakia Isdiar Nadia. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi strategis dalam kemitraan akademik dan korporat, studi kasus Bersen Indonesia dan LSPR Institute of Communication and Business. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah di dunia yang sekarang serba cepat, reputasi itu adalah hal yang sangat penting, baik individu maupun korporat. Apabila sebuah reputasi tidak diperhatikan, maka perusahaan tersebut akan kehilangan kepercayaan publik dan juga mengalami penurunan citra. Pembentukan reputasi ini dicapai dari hasil penerapan strategi komunikasi yang terencana dan sistematis dari suatu perusahaan. Dan kita tahu bahwa reputasi itu merupakan oli dari roda sebuah perusahaan, di mana hal tersebut merupakan sangat penting dan menjadi landasan perusahaan untuk bisa terus maju. Apa saja sih kegiatan yang bisa menaikkan sebuah reputasi? Yang pertama adalah kegiatan CSR, di mana kegiatan CSR ini menjadi jembatan antara perusahaan dengan investor dan konsumen untuk selalu memiliki hubungan baik. Selanjutnya merupakan kemitraan dan kolaborasi, di mana apabila ada terjalin hubungan kemitraan, maka akan terjalin baik juga hubungan antara perusahaan maupun dengan stakeholder. Masalahnya adalah pada tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi menyatakan bahwa terdapat 13,33% lulusan perguruan tinggi masih belum bekerja atau berstatus pengangguran, di mana 44% dari 2.000 lulusan di Amerika Serikat menyesal juga memilih jurusan. Salah satu jurusan yang paling disesali adalah jurusan komunikasi sebanyak 64%, di mana alasan utamanya adalah keterbatasan peluang kerja di perusahaan yang ada di bidang komunikasi. Selain itu, pada studi yang dilakukan oleh World Bank di tahun 2020 menyatakan bahwa 40% dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak bekerja sesuai dengan latar belakang jurusan pendidikan mereka, di mana kita bisa melihat bahwa institusi pendidikan maupun industri juga sama-sama saling membutuhkan satu sama lain, di mana industri sangat membutuhkan mahasiswa yang siap kerja dan juga institusi pendidikan membutuhkan lapangan pekerjaannya bagi mahasiswanya untuk bisa sesuai dengan latar belakang apa yang mahasiswanya pelajari selama kuliah. Maka dari itu, sebagai contoh juga adanya memenuhi kebutuhan antara mahasiswa dan juga industri, maka dibutuhkannya kemitraan atau kolaborasi yang juga bisa menaikkan reputasi. Seperti contoh, pada Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri FPTI Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, yang pada Februari lalu menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan PT United Tractors Tbk, di mana PT United Tractors Tbk merupakan sebuah perusahaan yang cocok dengan latar belakang mahasiswa teknik Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam hal ini, perusahaan dan universitas membuat beberapa program yang antara lain adalah program mahasiswa magang, program riset kolaboratif, serta program pelatihan antara universitas dan perusahaan untuk saling sama-sama bisa mencapai angkatan kerja yang inovatif sesuai dengan kebutuhan industri dan teknologi ke depannya. Walau begitu, kerjasama antara universitas dan perusahaan atau industrinya masih sangat terbatas, di mana padahal setiap lulusannya dari berbagai jurusan sangat membutuhkan ini untuk dapat menjembatani antara kebutuhan antara mahasiswa maupun lulusan dan industri kerja. Seperti yang tadi disebutkan bahwa salah satu jurusan yang disesali oleh kebanyakan mahasiswa merupakan jurusan komunikasi. Padahal di Indonesia sendiri masih sangat jarang perguruan tinggi berkolaborasi dengan industri dalam bidang komunikasi. Salah satunya adalah baru-baru ini LSPR Institute of Communication and Business berkolaborasi dengan Bersen Indonesia. Bersen Indonesia merupakan sebuah perusahaan di bawah WPP yang bergerak di bidang komunikasi atau sebuah public relations agency. Kerjasama ini dilakukan selama kurun waktu 1 tahun dengan program kolaborasi, yaitu mahasiswanya bisa bekerja dan juga mahasiswanya bisa belajar secara langsung dan mendapati kesempatan untuk berinteraksi dengan para profesional di bidang komunikasi dan bagaimana mengetahui cara kerja seorang humas, dan juga membuat program-program pelatihan seperti kelas praktik dan maupun program magang di Bersen Indonesia. Novelty atau fokus penelitian ini hanya mengkaji kepada pelaksanaan strategi komunikasi dan dampak kemitraan antara perguruan tinggi dengan satu industri tertentu. Sementara banyak jurusan dan industri di luar sana belum melakukan kemitraan yang sama. Maka dari itu kita bisa memperluas berbagai sektor industri dan juga institusi pendidikan untuk dapat melakukan kemitraan, misalnya dari jurusan kedokteran, psikologi, ekonomi, dan lain-lain.
Maka dari itu, rumusan masalah dan tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana mengimplementasikan strategi komunikasi dalam kemitraan akademik dan korporat. Yang kedua, bagaimana persepsi dari kedua belah pihak mengenai dampak dari kolaborasi kepada citra dan reputasi institusi. Yang ketiga, apa saja tantangan serta solusi komunikasi strategis dalam mengelola masalah reputasi bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama adalah mendeskripsikan pelaksanaan strategi komunikasi dalam kemitraan akademik dan korporat. Yang kedua, menggali persepsi dari kedua belah pihak mengenai dampak kolaborasi pada citra atau reputasi institusi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam komunikasi strategis kemitraan tersebut. Manfaatnya terdapat 2, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, di mana manfaat teoritis adalah memberikan kontribusi terhadap literatur komunikasi strategis dan kemitraan akademik dan korporat. Yang kedua, manfaat praktisnya referensi dan acuan bagi Bersin Indonesia, LSP Institute of Communication and Business, serta institusi pendidikan ataupun korporat lainnya yang ingin membangun hubungan kolaborasi antar institusi maupun korporat yang sama, sehingga bisa memperdalam lebih lanjut bagaimana apabila kedua institusi tersebut baik dari pendidikan maupun industri bisa menjalin kerjasama di bidang yang berbeda. Selanjutnya pada bab 2 yaitu kerangka teoritis, saya mengambil 5 literatur yang bisa sebagai acuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah transformasi pola kemitraan universitas dan stakeholders berbasis Sustainability Development Goals. Yang kedua, bagaimana peran humas dalam meningkatkan citra perguruan tinggi. Yang ketiga, bagaimana universitas dan juga industri bisa bekerja sama yaitu melalui CSR. Yang keempat adalah pendidikan tinggi sebagai kemitraan strategis berbasis sumber daya. Dan yang kelima adalah impact dari akademisi dan asosiasi industri untuk berkolaborasi serta berinovasi yang menghasilkan stakeholders value. Oke, untuk teorinya saya mengambil teori Corporate Reputation Theory dari von Braun, di mana didefinisikan sebagai persepsi secara keseluruhan dari para stakeholders atau pemangku kepentingan terhadap kredibilitas, keandalan, kinerja organisasi berdasarkan pengalaman jangka panjang. Di mana menurut von Braun terdapat 6 dimensi reputasi korporat yang menjadi acuan. Yang pertama adalah daya tarik emosional, di mana perasaan positif, kesukaan, kekaguman, dan kepercayaan dari publik itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, produk dan layanan, di mana penilaian publik bahwa perusahaan itu menjual produk atau layanan berkualitas tinggi itu memberikan nilai yang sepadan dengan harganya. Yang ketiga, kinerja keuangan, di mana kepuasan publik terlihat pada profitabilitas perusahaan tersebut, yang minimnya resiko untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Yang keempat, ada visi dan kepemimpinan, di mana publik merasa bahwa perusahaan yang memiliki visi yang jelas dan masa depan dan memiliki kepemimpinan kuat bisa memiliki reputasi yang tinggi. Yang kelima adalah lingkungan kerja, di mana kepercayaan publik bahwa perusahaan dikelola dengan baik, memiliki karyawan yang unggul, dan merupakan tempat yang menyenangkan untuk bekerja itu memiliki reputasi yang tinggi dan bagus. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial, di mana publik menilai bahwa perusahaan mendukung hal-hal yang bermanfaat, tidak merusak lingkungan, dan bertindak baik terhadap komunitas lokal. Untuk mendukung teori tadi, saya juga memiliki tiga hal yang menyangkut dari judul penelitian saya. Yang pertama adalah kemitraan strategis, di mana menurut Warren dalam Anatan, konsep kemitraan strategis merupakan hubungan interorganisasional, di mana kemitraan strategis merupakan kerjasama antara perusahaan dengan organisasi lain, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, citra dan reputasi, di mana citra merupakan persepsi konsumen terhadap suatu brand yang berbentuk melalui pengalaman, komunikasi, dan juga interaksi yang berulang. Dan reputasi merupakan penilaian kolektif dari para pemangku kepentingan terhadap kredibilitas dan kepercayaan jangka panjang dari suatu organisasi. Yang ketiga merupakan CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana CSR mengacu pada komitmen organisasi untuk menghormati kepentingan masyarakat dengan bertanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap pemangku kepentingan utama termasuk pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas, lingkungan di seluruh lini operasional bisnis.
Maka dari itu, kerangka konseptual yang saya buat adalah yang pertama, Kemitraan Strategis Bersen Indonesia dan LSPN Institute of Communication Business. Saya perdalam lagi dengan bagaimana sih cara mengimplementasi strategi komunikasi strategis dalam kemitraan akademik dan korporat. Selain itu, saya juga menggali lagi bagaimana persepsi kedua belah pihak terhadap dampak kolaborasi pada citra dan reputasi, dan apa sih tantangan dan solusi untuk pengelolaan komunikasi strategis untuk menjaga dan meningkatkan reputasi bersama melalui dua hal, yaitu citra dan reputasi institusi dan juga corporate social responsibility. Berikut merupakan daftar referensi yang saya cantumkan untuk menjadi acuan saya dalam mengkaji penelitian ini. Maka dari itu, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.